Ini ayam yang udah digiling ya? Iya Pak, ayamnya udah digiling. Tadi dari sini ayamnya? Kenapa? Ayamnya dari sini dulu, apa langsung beli di penggilingan? Beli di penggilingan. Oh. Kita dari penggilingan. Dari penggilingan. Jadi requestnya minta digilingin. Ini ayamnya ayam utuh awalnya? Ya, ayam frozen. Ayam frozen? Digiling per kantong ini 10 kilo. Oh, satu kantong gini? Ini sih 10 kilo. 10 kilo ya? Ini orderan 200 kilo. Oke. Ya, ini ayam ya? Ayam, iya. Digiling ya? Iya. Jadi sebelum ditaikin ke mesin, diperiksa dulu ayamnya. Oh, dicek dulu? Dicek, iya. Takutnya ada yang bau gitu. Oh, gitu. Iya. Berarti memang mengutamakan kualitas ya? Iya. Ini satu kantong gini berapa kilo? Isinya 10 kilo. Satu kantong 10 kilo ya? Iya. Kasih madu ini. Ini minyak wijen. Oh, mungkin ya. Iya. Ya, licin. Iya. Ini bumbu tapioka. Iya. Tapioka campur bumbu. Rahasianya. Iya. Kali ini berapa ini? Kali giling Berapa dagingnya berapa? 40 kilo. 40 kilo satu. 40 ini ya plastik ya? Iya, 4 kantong plastik. Iya. Tapi yang banyak itu dua aja bang. Tapioka. Iya, itu bumbunya 2 kantong. Iya. Kantongnya berapa gitu? Satu kantongnya itu nggak ditimbang. Paling di ini ukurin. Oke, Mbak. Iya. Ini ya, Mbak. Dua kantong berarti ya? Iya. Ini berapa menit bang? Di mixer kayak gini? Ini paling lama 10 menitan, tapi kita dicek ini 10 menitan Oh, paling lama. maksimal itu? Iya, maksimal iya. Karena memang tadinya memang udah digiling di pasar ya? Iya. Ini hanya pencampuran bumbu aja mungkin ya? Iya. Biar lebih halus lagi gitu. Ini habis digiling tadi ya? Iya. Terus diplastikin lagi di kemarin bang? Dimasukin freezer. Oh, dimasukin freezer ya? Iya, dimasukin freezer. Setelah itu baru dicetak. Biasanya di freezernya berapa lama biasanya? Di freezer sih itu cuma naruh doang sih. Setelah ini langsung dicetak gitu. Ya rapi aja ya? Iya. Kalau di total dari pagi sampai sore berapa puluh kilo? Dari pagi paling minimal 500 kilo. Minimal. Iya. Paling banyak berapa? Kadang lebih 700 gitu. Usaha kami, Pabrik Dimsum Indonesia, memproduksi dimsum yang dipasarkan ke seluruh Indonesia. Kalau boleh tahu Pak, ini berdirinya dari tahun berapa? Usaha kami berdiri dari mulai produksi dimsum ini dari tahun 2016. Awalnya kan tadinya saya kerja di bank,
lalu memutuskan resign karena ya sudah tidak sesuai dengan hati nurani. Ya sudah tidak nyaman, dan kemudian kami belum tahu tuh mau usaha apa. Lalu kita coba-coba, awalnya malah kita jualan dulu Thai tea di bazar itu. Dan kemudian kita cari ini buat pasangannya Thai tea ini, akhirnya kita mutusin dimsum gitu. Jadi awalnya dimsum ini cuma buat penunjang, jadi buat nambah-nambah pendapatan lah. Kemudian setelah jualan di bazar ini, kita produksi itu masih produksi ya masih berdua, kita yang ngerjainnya berdua gitu. Dan belum ada karyawan, kita pindah dari bazar ke bazar. Ya bahkan dulu istirahat aja bisa dibilang kurang ya Bun. Jadi jualan juga, paginya jualan dari dari pulang bazar itu sore sampai malam itu produksi gitu. Produksi sendiri, jualan sendiri awalnya, dan ya dan modalnya pun terbatas. Modalnya juga terbatas. Awalnya kita, yang penting kita waktu itu mikirnya cash flow aja, jalan terus jualan. Pokoknya kita jualan aja terus, cash flow ada, cash flow-nya muter terus. Dan itu kita alhamdulillah masih bisa kita gulung terus gitu buat membesarkan usaha ini. Kalau dimsum ini, kalau modal yang dikeluarkannya banget paling bahan-bahannya. Jadi waktu itu malah kita pakai bahan-bahan yang biasa. Kalau alat-alat itu biasanya yang kita pakai di dapur aja. Ya, jadi kayak misalnya kukusan itu kukusan nasi yang kita pakai. Kukusan nasi. Ayam awalnya buat coba-coba 3 kilo dulu. Belum terlalu banyak. Terus coba dari bahan-bahan yang ya masih bisa beli di toko dulu, sekilo gitu. Awalnya gitu dulu. Kan karena kita modal kita nggak besar. Dari situlah yang kita gulung, yang penting ada pemasukannya dulu, kita putar lagi, dan baru kita beli alat-alat pelan-pelan, kemudian bahannya kita tambah. Dan ya ceritanya juga cukup panjang karena banyak juga bahan-bahan yang kebuang buat coba-coba, buat kita, oh ini dimsumnya masih kurang apa nih rasanya nih, terus kita coba lagi. Itu ya ayamnya kalau dihitung-hitung udah ratusan kilo yang buat eksperimennya gitu. Dari keluarga kita juga awalnya kan menolak kita keluar dari kerja dan memutuskan usaha karena orang tua, mertua itu karyawan. Nah, kan orang tua saya PNS. Jadi buat mereka usaha ini ketidakpastian gitu. Dan pasti kamu nemuin berbagai macam kendala di sana gitu. Bahkan setiap orang tua itu datang itu selalu nasihatin kita balik aja kerja lagi gitu, balik kerja lagi. Tapi kita udah tekad bulat ya. Ya walaupun kadang-kadang memang sempat terpikiran gitu. Kadang istri, apa balik lagi aja ya kerja ya katanya gitu. Itu pasti ada. Coba kita tetap fokus sama tujuan kita. Kita pengen usaha, pengen membuka lapangan kerja, pengen bisa berbagi sama orang lain gitu. Jadi ya apapun kendala-kendala tadi ya kita lewatin aja. Karena fokus tadi sama goalnya. Goalnya kita pengen lebih besar lagi, pengen lebih maju, sehingga kita bisa ya lebih banyak berbagi gitu. Bisa bermanfaat lah buat orang banyak. Produk awalnya itu hanya siomay, gitu. Siomaynya dengan berbagai macam topping gitu Pak. Nah berkembangnya waktu memang permintaan customer permintaan customer, terus udah gitu pasar juga berubah, makanya kita mengikuti. Jadi
penambahan varian itu biasanya karena ya karena kita melihat ada perubahan di customer atau di pasar gitu. Kayak misalnya lagi musim nih sushi, kenapa kita nggak bikin sih dimsum yang pakai kulit nori gitu. Terus udah gitu, ini kayaknya mama suka nih yang pedes-pedes, ya udah kasih cabai aja gitu. Jadi inovasinya lebih melihat apa yang dibutuhin sama konsumen. Untuk pemasaran kita udah sampai ke Jabodetabek udah, terus kemudian daerah-daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur sampai ke Bali. Sudah keluar provinsi, dan kalau yang di Sumatera itu ada Bukit Tinggi, Jambi, Palembang. Enggak sih, kalau reseller enggak, karena memang kita sebenarnya ada dua macam produk Pak. Yang pertama memang satu ditujukan kepada reseller. Biasanya kita kasih kemasan yang banyak, isinya minimal 50, 25. Terus tapi kalau misalnya untuk kepentingan yang jauh-jauh, misalnya harus kirim keluar kota, kayak gitu, kita pakai yang produk retail ini. Kenapa retail? Karena jumlahnya lebih sedikit dan biasanya konsumsi sama satu keluarga, kayak gitu cukup. Kemasan yang digunakan kemasannya juga kemasan vakum. Jadi lebih aman di perjalanan, bisa sampai 3 hari kayak gitu. Sebelumnya pabrik dimsum sudah berjalan untuk penjualan ke reseller itu kemasan yang ini nih. Nah, ini yang kemasan isi 50, ada juga yang 25. Nah, lalu karena banyak permintaan dari konsumen yang kemungkinan juga bukan berjualan tapi dia konsumsi sendiri dan buat jauh, kasih orang, buat atau oleh-oleh. mungkin ini ya jadi kita launching produk ini namanya Yukaka. Nah ini nih sementara ini kita bikin yang vakum. Kemasan vakum tujuannya supaya bisa ngirim sampai jauh gitu. Terus udah gitu isinya juga hanya sedikit karena seperti yang saya bilang tadi bisa buat satu keluarga. Kalau mau langsung pesan dimsum dari pabrik dimsum itu bisa di Shopee, kita ada pabrik.dimsum, dan di Tokopedia itu ada Pabrik Dimsum Pusat. Kalau datang langsung ke sini bisa. Datang langsung ke sini bisa di Jalan Flamboyan Raya nomor 4, Mekarjaya, Depok. Untuk produksi dimsum kita setiap harinya itu jalan terus di angka 20.000 sampai 30.000 setiap hari. Setiap harinya. Dan insya Allah nih sebelum puasa nih kita udah targetnya naikin kapasitas produksi kita sampai 50.000 sehari. Biasanya permintaan lebih banyak, dan ya walaupun jajanan juga banyak di saat bulan puasa, cuma historical udah beberapa tahun nih bulan puasa biasanya permintaan minimal naiknya 2 kali lipat. Untuk ayam sehari itu bisa antara 500 sampai 1 ton ya sehari. Tergantung apa yang kita produksi hari ini. Itu untuk kapasitas 20.000 itu? Ya, buat 20.000 sampai 30.000. Kalau saya bilang sih yang paling penting itu dari sisi kita menjalankan usahanya, kita harus konsisten. Kita harus konsisten, kemudian jangan lupa berbagi, terus ya berbakti sama orang tua juga. Bakti sama orang tua. Yang selebihnya ya kita konsisten aja terus jalanin. Kalau masalah berhasil apa enggak itu nanti Allah yang tentukan. Yang penting kita konsisten dulu jalanin usahanya terus-menerus. Dari perubahan aja dulu saya kepala cabang di bank. Itu kita mau keluar dari mobil aja dibukain pintunya. Dan waktu mulai bazar itu, iya itu harus apa-apa kita kerjain sendiri. Dan tempatnya dulu pas saya kerja itu AC, wangi. Sampai akhirnya ke bazar itu
ya kita becek-becekan lah, panas. Sekarang masih panas. Ya, dan ya dalam kehidupan ya pastinya kadang kan orang ngelihat kita waktu merintis awal itu ya nggak usah ditanya, mungkin banyak yang meremehkan, ya mengecilkan kita. Cuma ya kita lakuin aja terus, jangan bikin itu jadikan itu motivasi. Jadi biar bahkan ya kalau mau cerita ya diusir orang, lagi jualan disuruh pindah, itu juga udah makanan lah dulu. Ya cuma kita mau gimana, kita harus coba terus. Jadi ya ingat aja sama tujuan kita, dan kalau saya waktu itu ya motivasi saya ya keluarga saya, karena saya harus tanggung jawab nih sama anak-anak saya, sama istri saya gitu. Harapannya sesuai namanya, pabrik dimsum. Jadi kita pengen jadi pabrik yang, jadi kita setiap briefing itu fokus tujuan kita adalah menjadi pabrik dimsum terbesar di Indonesia. Jadi itu goal kita, jangka panjang kita, dan itu selalu disampaikan terus setiap briefing. Jadi biar semangat kita di sini, teman-teman yang di sini juga sama, semangatnya sama, ingin membesarkan pabrik dimsum ini. Dan pabrik dimsum ini besar bukan karena saya, karena teman-teman yang ada di sini, karena customer kita juga. Jadi dengan dukungan dari semua pihak, insya Allah ya mimpi itu akan tercapai gitu dalam waktu dekat.